Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aslih anfusana, Allahumma aslih qulubana, Allahumma aslih nufusana, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 266 pada surah Al-Hijr ayat 71 sampai 90 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 71 banati, ini ya-nya boleh di fathah menjadi banatia. Kemudian pada ayat yang ke 82 ya buyutan, sebagaimana biasa ba boleh di kasrah menjadi biyutan. Kemudian pada ayat 87 qiraah Ibnu Katsir Quran seperti biasa. Kemudian ayat 89 ini ya-nya boleh di fathah inniya. Kemudian bagian-bagian akhir yang mudzakkar salim mukminin, muqtasimin, ini semuanya bisa ditambah hak sakat menjadi mukmininah dan seterusnya. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Tetapi tidak banyak yang menggunakan bacaan-bacaan ini karena mempermudah, ya lebih memudahkan kalau membaca dengan satu bacaan saja. Tetapi semuanya boleh karena semuanya diajarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surah Hijr ayat 71. Qala, beliau bersabda. Siapa ini yang bersabda? Ini kisahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ya kan? Qala, Nabi Lut mengatakan haula'i, mereka itu banati, anak-anak putriku, in kuntum, jika adalah kalian fa'ilin, melakukan, maksudnya melakukan perintah saya,
Pada kisah yang lalu sudah dijelaskan bahwasanya, pada ayat yang lalu maksud saya, sudah dikisahkan bahwasanya Nabi Lut kedatangan beberapa tamu, yaitu para malaikat dalam bentuk manusia laki-laki. Maka kemudian kaumnya Nabi Lut yang suka melakukan homoseks, mereka kemudian pada ngerubungi rumahnya Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Nabi Lut menghalau mereka dan mengatakan, la tukhzun, jangan engkau hinakan saya, karena ini tamu-tamu saya harus kalian muliakan. Maka kemudian beliau mengatakan, haula ibanati, mereka itu adalah putri-putriku. Artinya kalau mau menikah dengan perempuan, jangan dengan laki-laki, karena laki-laki dengan laki-laki tidak sesuai dengan kodrat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud banat, anak-anak perempuan, ini bukan anak perempuannya Nabi Lut saja, tapi maksudnya adalah wanita-wanita yang ada di kampung tersebut. Karena seorang nabi itu ibarat seorang bapak bagi umatnya, sehingga dia berhak mengatakan adalah wanita-wanita di kampung itu sebagai banat, sebagai anak-anak perempuan saya. Dan ini kita temukan makna ini dalam hadis Nabi yang sahih, bahwasanya seorang nabi itu ibarat seorang bapak bagi umatnya. U'allimukum, Rasulullah bersabda, innama ana, sesungguhnya tiada lain saya, lakum, bagi kalian wahai umatku, bimanzilatil walid, seperti kedudukan seorang bapak. U'allimukum, maka saya mengajarkan kepada kalian, yaitu adab-adab sebagaimana seorang bapak mengajarkan adab kepada anaknya. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Bahkan kita temukan dalam Al-Quran, bisa dilihat pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah mengatakan, wa azwajuhu, istri-istri Nabi, ummahatuhum, adalah ibu-ibu bagi kaum muslimin. Wa huwa abul lahum, berarti Nabi adalah bapak bagi kaum muslimin. Kalau istrinya adalah ibu, berarti beliau adalah bapak. 72. La'amruka, demi kehidupanmu wahai Nabi Muhammad, demi hayatmu wahai Muhammad, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy, lafi sakratihim, sungguh di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, mereka ragu-ragu. Jadi di sini Allah bersumpah bahwasanya orang-orang kafir itu sebenarnya di dalam kesesatan mereka tidak yakin. Jadi ini perbedaan antara muslim dengan kafir. Kalau muslim itu penuh keyakinan. Makanya saudara-saudara kita di Gaza, mereka kenapa tak gentar melawan musuh padahal senjata mereka sangat canggih? Karena mereka berperang dengan keyakinan. Sementara orang-orang kafir tidak memiliki keyakinan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Surat An-Nisa ayat 104. Kalau kalian wahai umat Islam ketika berperang itu sakit, maka sesungguhnya musuh juga sakit sama. Tetapi watarjuna minallahi ma la yarjun, kalian mengharap dari Allah sesuatu yang mereka tidak mengharap. Maka para mujahidin tidak takut. Kenapa? Karena kalau mati mendapatkan syahid, ini adalah satu harapan yang sangat indah bagi kaum muslimin, sehingga tidak takut sama sekali. Tapi kalau orang-orang kafir, mereka ya'mahun, mereka dalam keraguan-raguan, kebimbangan, tidak yakin. Jadi sebenarnya mereka tidak yakin karena tidak punya dasar ilmu. Kemudian kata-kata la'amruk ini dijelaskan oleh para ulama menunjukkan fadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah tidak pernah bersumpah dengan kehidupan seorang manusia pun kecuali dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'amruka, demi kehidupanmu wahai Nabi Muhammad. Maka di sini Allah bersumpah dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, kita tidak boleh bersumpah dengan seperti ini. Ini hanya untuk Allah saja. Manusia ada hukum yang lain, yaitu kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau dengan sifat Allah. Rasulullah bersabda, man kana halifan, siapa yang bersumpah, falyahlif billah, hendaklah bersumpah hanya dengan nama Allah. Wa illa falyasmut, kalau tidak bisa diam saja. Maka hanya boleh dua, bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat Allah, demi rahmat Allah, demi keagungan Allah, boleh sebagaimana dalam hadis yang lain. Ini hadis muttafaqun alaih. Tidak boleh kita mengatakan demi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 73. Fa akhadathum, lalu mengenai mereka as-sayhatu,
teriakan musyrikin pada waktu terbit matahari. Musyrik itu dari kata-kata isyraq, yaitu terbitnya matahari. Maka ini menunjukkan bahwasanya siksaan itu seringkali datang pada waktu pagi hari atau pada waktu malam hari, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna mau'idahumus subh, sesungguhnya perjanjian mereka untuk datang siksa itu adalah waktu subuh. Surat Hud ayat 81. As-sayhah, teriakan, ini maksudnya teriakan siksa. Jadi siksa mendatangkan suara yang sangat keras. Faja'alna, lalu kami jadikan 'aliyaha, bagian atasnya, safilaha, menjadi bawahnya. Wa amtarna, dan kami hujani 'alaihim, pada mereka, hijaratan, bebatuan, min sijilin, dari tanah yang sudah kering, min tinin tubikha binar, dari tanah yang sudah kering. Ayat ini menunjukkan bahwa siksaan kaumnya Nabi Lut itu adalah dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna 'aliyaha safilaha, yang atas dijadikan bawah. Maka dijelaskan oleh para ulama tafsir, malaikat Jibril nyirok kampung mereka dengan satu sayapnya. Sayapnya malaikat Jibril itu ada 600 sayap, Pak. Nah, dia gunakan cuma satu sayap saja untuk nyirok kampung mereka, kemudian dinaikkan sampai ke langit dunia. Sampai suara anjing-anjing mereka dan teriakan-teriakan mereka terdengar dari ahli langit, karena naiknya sampai ke langit dunia. Baru kemudian dibalikkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Makanya malaikat Jibril itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dzu mirratin fastawa, surat An-Najm ayat 6. Malaikat Jibril itu syadidul quwa, sangat dahsyat kekuatannya. Dzu mirrah, yang memiliki mirrah. Mirrah ini saya ragu-ragu artinya, ya. Mirrah itu adalah syiddatul khalq, yaitu wujud yang sangat kuat. Jadi kekuatannya dahsyat, kemudian badannya atau bodinya juga sangat kuat atau sangat besar. Itulah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah mereka dijatuhkan kembali ke bumi, lalu dijatuhi hijarah, bebatuan. Maka dari sinilah sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang melakukan perbuatan homoseks, laki-laki mendatangi laki-laki sampai terjadi masuk, ya, maka itu dihukum seperti hukuman kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Bagaimana caranya? Ditaruh di tempat yang paling tinggi di kampung itu. Kalau di Solo misalnya di Paragon, ya, naikkan paling atas, kemudian dijatuhkan dari atas sampai jatuh ke bawah. Kalau sampai ke bawah belum mati, ditimpuki batu-batu sampai mati. Tapi insya Allah udah mati, Pak. Nah, itu cara membunuh orang-orang yang melakukan homoseks. Tapi ini tidak sepakat, ya. Sepakat para ulama bahwa pelaku homoseks itu dibunuh, tapi cara membunuhnya yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan bunuhnya ya seperti biasa saja, dipenggal, atau ada yang mengatakan membunuhnya seperti orang yang berzina, ya. Kita lihat hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu, siapapun yang kalian dapati, ya'malu amala qaumi Lutin, melakukan tingkahnya kaum Nabi Lut, yaitu homo, faqtulul fa'il wal maf'ul bih, maka bunuhlah yang melakukan dan juga yang diperlakukan." Jadi dua-duanya dibunuh, Pak. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam 4 dan disahihkan oleh Al-Imam Ad-Diya. Nah, ini sebagai penjelasan untuk tafsir ayat ini. Kemudian ayat 75, Allah mengatakan, inna, sesungguhnya, fi dzalika, dalam hal itu, dalam kejadian itu, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda, lil mutawassimin, bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Jadi cerita ini ada pelajarannya, ada ayat maksudnya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kalau mengetahui kekuasaan Allah tidak akan serta-merta berbuat semau gue, tapi sebelum berbuat pasti akan berpikir apakah ini menyebabkan Allah ridha ataukah ini menyebabkan Allah murka. Kalau murka maka akan terjadi seperti yang terjadi pada umatnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ini kata-kata mutawassimin, kalau diterjemah Quran terjemahnya bukan orang-orang yang mengambil pelajaran, nggak ada masalah, karena di sini ada dua tafsiran, ya. Ada juga yang mengartikan mutawassimin itu mutafarrisin, orang-orang yang punya firasat yang kuat.
Orang yang punya firasat artinya melihat saja sudah bisa mengambil pelajaran. Jadi melihat seseorang misalnya kok mondar-mandir, kemudian firasatnya muncul, ini kayaknya mau maling ini. Ini firasat namanya. Ada yang mengartikan apa? Mutawassimin, firasat. Memang kata-kata tawassum itu kadang-kadang diartikan firasat. Saya kasihkan satu contoh hadis yang mengandung kata-kata tawassum. Rasulullah bersabda, "Inna lillahi ta'ala ibadan." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba. Ya'rifunan nas, sudah mengenali manusia bitawassum, dengan firasat. Hadis riwayat Hakim At-Tirmidzi sahih. Jadi belum kenal tapi melihat bodinya atau melihat wajahnya atau melihat gerik-geriknya sudah paham. Oh ini orang baik, oh ini orang jelek, oh ini orang penipu, paham. Dengan apa? Firasat yang kuat. Nah, firasat yang kuat seperti ini biasanya karena iman yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa yang sangat sempurna. 76. Wa innaha, dan sesungguhnya kampungnya kaum Nabi Lut, labisabilin, sungguh ada di jalan, muqimin, yang jelas. Maksudnya sisa-sisa peninggalan kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam itu ada di jalan yang dilalui oleh manusia yang jalannya jelas, sehingga orang kalau melewati kampung itu tahu ini adalah bekas dulu kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, karena cerita ini turun temurun sampai ke masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umatnya Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy, ketika melewati kampungnya kaum Nabi Lut, mereka tahu ini adalah apa? Bekas-bekas kampungnya kaum Nabi Lut. Maka maksudnya adalah suruh mengambil pelajaran. Kalian melewati tempat tersebut, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Inna, sesungguhnya fi dzalika, dalam hal itu, la ayatan, sungguh ada tanda, yaitu kekuasaan Allah, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Sampai di sini sudah selesai cerita tentang Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah berganti cerita nabi yang lain. Allah mengatakan ayat 78, wa in, dan sungguh, kana adalah, ashabu, penghuni al-aikati, nama tempat Aikah, la zalimin, sungguh orang-orang yang zalim. Aikah itu artinya adalah tempat yang penuh dengan pohon-pohon yang rindang, karena kampungnya kaum Nabi Syu'aib itu adalah penuh dengan pohon-pohon yang rindang. Maka yang dimaksud ashabul aikah adalah kaumnya Nabi Syu'aib. La zalimin, mereka zalim. Zalim maksudnya kafir. Dan sudah sering disampaikan bahwasanya kata-kata zalim di dalam Al-Qur'an banyak sekali bermakna kafir, termasuk di sini. Jadi bukan zalim biasa, bukan. Zalim kan ada 3 macam kan? Zalim kepada Allah, kafir. Zalim kepada diri sendiri, maksiat. Zalim kepada orang lain, ya mengambil harta orang lain dan sebagainya itu. 79. Fantaqamna, lalu kami menghukum minhum, terhadap mereka, wa innahuma, dan sesungguhnya keduanya, labi imamin, sungguh pada jalan, mubinin, yang jelas. Keduanya kembali kemana? Ya, kedua cerita yang disebutkan sebelum tadi. Berarti keduanya maksudnya kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam dan kaumnya Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam. Kedua-duanya itu ada pada jalan yang jelas. Sisa-sisanya itu masih ada, kemudian mereka melewati dan mereka mengetahui bahwa tempat itu adalah tempat bekas-bekas kaum Nabi Lut dan Nabi Syu'aib. Kemudian Allah bercerita tentang nabi yang lain. Walaqad, dan sungguh-sungguh, kadzdzaba, telah mendustakan, ashabu, penghuni Al-Hijr, nama tempat, Al-Mursalin, para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ashabul Hijr ini adalah kaum Tsamud. Jadi kampung mereka disebut Hijr. Kampungnya kaum Tsamud itu diutus oleh Allah kepada mereka Nabi Saleh. Sehingga yang dimaksud Al-Mursalin, para rasul, adalah Nabi Saleh. Nabi Saleh itu satu orang. Kenapa disebut mursalin, para rasul? Kenapa tidak disebutkan satu rasul saja? Para ulama membahas masalah ini. Mereka mengatakan siapa yang mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Karena semua rasul ajarannya sama, yaitu menyeru untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mendustakan Nabi Saleh saja sama dengan mendustakan nabi-nabi sebelumnya dan setelahnya. Maka di sini disebutkan al-mursalin.
Wa atainahum, dan kami berikan kepada mereka ayatina, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami, maksudnya mukjizat. Fakanu, maka adalah mereka anha, terhadapnya mu'ridin, berpaling. Yang dimaksud mukjizat di sini adalah onta yang keluar dari batu, karena tidak kita temukan onta keluar dari batu kecuali dalam kasus kaumnya Nabi Saleh saja, kaum Tsamud ya. Selain itu nggak pernah kita temukan ya. Tetapi Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya bagi Allah sangat mudah membuat batu melahirkan onta ataupun manusia, bisa ya. Rasulullah SAW bersabda ya, saya lupa lafalnya ya. Ini karena hadisnya sudah jarang kita tampilkan jadi lupa. Jadi Rasulullah mengatakan, kalau air yang diciptakan oleh Allah darinya manusia kamu lempar ke batu, maka akan jadi bayi juga. Jadi tidak harus masuk rahim ibu, Pak. Kita kehendaki untuk tidak lahir, maka air mani itu dilempar ke batu ya. Tapi Allah sudah takdirkan ini harus lahir, akan lahir juga. Nah, bagaimana? Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah ada buktinya. Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan onta dari sebuah batu. Itulah yang dimaksud ayatina. 82. Wa kanu, dan adalah mereka yanhituna, memahat, minal jibali, dari gunung-gunung, biyutan, rumah-rumah, aminin, dalam keadaan aman-aman. Jadi ini kaumnya Nabi Saleh, mereka orangnya kuat-kuat, sehingga rumahnya itu dengan cara menggerowongi gunung-gunung, dibuat menjadi rumah. Jadi gunungnya dilubangi bagian bawahnya, tapi karena mereka cerdas sehingga mereka aminin, mereka aman. Aman maksudnya tidak akan khawatir akan terobohkan oleh gunung yang dilubangi tadi. Tidak seperti saudara-saudara kita Hamas, mereka membuat terowongan tapi harus dikasih tutup sebelumnya ya. Di bawahnya dikasih apa? Batu-batu yang dipasang supaya tidak rontok. Nah, mereka nggak perlu begitu karena cerdasnya mereka, sehingga mereka mengatakan, maka dikatakan di sini aminin, dalam keadaan aman. 83. Fa akhadathum, maka mengenai mereka as-sayhah, teriakan, yaitu teriakan siksa, musbihin, pada waktu mereka masuk waktu subuh. Jadi bedanya, kalau yang tadi musyriqin ketika terbit matahari, berarti pagi hari. Kalau musbihin ini ketika masuk waktu subuh, berarti sebelumnya lagi. Nah, maka siksaan Allah bisa datang waktu subuh, bisa datang waktu pagi, bisa juga datang pada waktu siang atau malam. Fama aghna, maka tidaklah berguna, anhum, terhadap mereka, maka nu yaksibun, apapun yang adalah mereka itu melakukan. Maksudnya kesyirikan mereka tidak berguna untuk mereka ketika datang siksa. Ini seolah-olah Allah menyindir ini. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau amalmu baik, maka kalau datang siksa, amal itu akan bisa berguna. Jadi mari kita beramal yang baik, karena kalau Allah datangkan siksa, insya Allah amal yang baik kita akan menyelamatkan kita dari siksa. Betapa banyak kejadian, satu bis misalnya terjadi kecelakaan, tapi ada satu orang atau dua orang yang selamat, padahal semuanya mati. Ternyata setelah diperiksa, dua orang ini memang amalnya Masya Allah, amalnya bagus, sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita temukan dalam dalil yang lain, bahwasanya amal itu bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari siksa-siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ya, saya tampilkan satu dalil saja. Surat Shafat ayat 143. Falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Nabi Yunus itu dulu-dulunya bukan termasuk orang-orang yang ahli tasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti dia akan terus berada di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan, yaitu sampai hari kiamat. Jadi maksudnya Allah selamatkan Nabi Yunus gara-gara amalnya dulu sebelum dia masuk di dalam perut ikan, dia selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa melakukan salat, sangat banyak melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. 85. Wa ma khalaqna, dan tidaklah kami ciptakan as-samawati, langit-langit,
wal arda dan bumi, wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya, illa bil haq kecuali dengan kebenaran. Sudah sering dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi itu ada tujuan. Itulah maksud ayat ini. Tujuannya apa? Liya'budun. Diciptakan manusia supaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya manusia kenal Allah diciptakan ini langit, bumi, supaya orang tahu ini maha kuasanya Allah. Sehingga kalau sudah tahu maha kuasanya Allah ya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, mereka menganggap bahwasanya penciptaan langit bumi ini enggak ada tujuannya. Allah menyebutkan hal itu pada surat yang lain. Shad 27. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Kami tidak ciptakan langit bumi dengan sia-sia. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu hanya persangkaan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka binasa orang-orang kafir akan masuk neraka. Wa inna dan sesungguhnya as-sa'ata kiamat itu la'atiyatun sungguh pasti datang. Fasfah maka berpalinglah dari orang-orang kafir as-safhal jamil dengan berpaling yang indah. Yang dimaksud berpaling tidak usah menggubris mereka. Jadi kalau mereka mengejek nggak usah digubris, berpalinglah, nggak usah dibalas. Dan ini perintah berpaling ini sebelum adanya perintah untuk berperang. Setelah adanya perintah berperang maka tidak berpaling lagi, tapi diperangi. Disuruh masuk Islam, nggak mau masuk Islam, pedang. Tapi sebelum adanya perintah pedang maka diajak, dia perbuati apapun oleh orang-orang kafir, disuruh untuk fasfahis safhal jamil. Bagaimana safhal jamil, berpaling yang bagus itu bagaimana? Disebutkan dalam ayat yang lain pada surat Az-Zukhruf ayat 89. Fasfah anhum, berpalinglah dari mereka, wa qul salam, dan ucapkanlah salam. Jadi tidak usah apa? Menggubris, ejekan dan ledekan mereka, tapi ucapkanlah salam. 86. Inna rabbaka sesungguhnya pemeliharamu, huwa dia itu adalah al-khallaqu, zat yang selalu mencipta, al-alim yang sangat mengetahui. Perhatikan kata-kata khallaq. Biasanya itu al-khaliq, pencipta. Tapi kalau khallaq pakai tasydid ini menunjukkan selalu. Seperti fa'il melakukan, fa'al selalu melakukan. Maka Allah itu al-khallaq yang selalu menciptakan. Maka kalimat ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa setiap saat Allah itu menciptakan. Dan mungkin kita tidak mengetahui apa yang diciptakan oleh Allah setiap saat, tapi Allah itu mengatakan khallaq, selalu menciptakan. Kalau Allah itu khallaq, maka tidak mungkin tidak bisa menciptakan manusia setelah mati. Dan itulah makna yang dimaksud atau yang dituju dari kalimat ini. Karena sebelumnya sudah dijelaskan as-sa'ata atiyah, kalimat apa, kiamat akan datang. Nah, kalau kiamat datang berarti akan terjadi kebangkitan setelah kematian. Maka muncul kata-kata khallaq, maksudnya Allah mampu menciptakan manusia lagi setelah mereka mati. Dan makna ini disebutkan dalam surat Yasin ayat 81. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bukankah yang bisa menciptakan langit bumi itu sangat mampu untuk menciptakan manusia semisal mereka, yaitu setelah mati kemudian dibangkitkan lagi, kan bisa. Bala wa huwal khallaqul alim. Sama ya, ditutup dengan kata-kata khallaq yang selalu mencipta. 87. Walaqad dan sungguh-sungguh atainaka kami telah berikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'an 7, maksudnya 7 ayat, minal mathani dari surat-surat yang diulang-ulang, wal qur'ana dan bacaan al-azim yang agung. Yang dimaksud di sini adalah surat Al-Fatihah. Dari mana taunya? Dari hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, Ummul Quran, Al-Fatihah itu hiyas sab'ul mathani, itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anul azim dan bacaan yang agung. Atainaka, kami berikan kepada engkau. Berarti ini khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Maka surat Al-Fatihah ini tidak ada tandingannya pada kitab-kitab yang lain, Taurat, Injil, Zabur, enggak ada. Maka Fatihah ini adalah surat yang paling mulia di dalam Al-Quran.
sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, afdalul Quran, Al-Quran yang paling mulia itu adalah surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis riwayat Hakim sahih. Dan di sini saya ingin membacakan kepada antum satu fatwa dari para ulama. Mudah-mudahan ada di sini. Maksud dari hadis itu adalah qiraatuha fis thawab ka qiraatu ad'afiha. Membaca surat Al-Fatihah pahalanya seperti membaca surat-surat yang sangat banyak. Jadi meskipun hanya 7 ayat pendek, tapi pahalanya seperti membaca ayat-ayat yang sangat banyak, yang tidak hanya 7 ayat saja. Itulah makna paling utamanya Al-Quran. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwa siapa yang melazimi membaca Al-Fatihah dengan sering, dengan banyak, maka pasti akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita memperbanyak membaca surat Al-Fatihah, enggak ada masalah. Dari pengajian ini pulang, kita baca apa biasanya? Baca Fatihah berulang-ulang sampai 100 kali karena rumahnya mungkin agak jauh ya. Enggak ada masalah, diulang-ulang seperti itu. Enggak ada larangan sama sekali. Bahkan kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Adapun disebut masani yang diulang-ulang, ini banyak tafsiran, tapi tafsiran yang paling populer adalah disebut masani itu karena diulang-ulang setiap hari dalam sholat 5 waktu, bahkan juga dalam sholat apapun juga. Tidak sah sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Bahkan sholat jenazah yang tidak ada rukuk sujudnya tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka disebut Al-Mathani. Kemudian karena Nabi sudah dikasih surat yang sangat mulia seperti itu, Rasulullah kemudian dikasih tausiah oleh Allah, dipesani oleh Allah, la tamuddanna, betul-betul janganlah engkau itu melototkan ainaika, kedua matamu, ila ma matta'na bih, kepada apa yang kami berikan dengannya, azwajam minhum, beberapa macam dari mereka, yaitu orang-orang kafir, wala tahzan alaihim, dan janganlah engkau bersedih atas kekafiran mereka, wakhfid janahaka, dan lembutkanlah janahaka, sayapmu, lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Ayat ini mengandung 3 hal. Yang pertama, larangan melototkan mata kita kepada kekayaan-kekayaan yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Jadi maksudnya Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah untuk takjub dengan kekayaan yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena Rasulullah sudah dikasih sesuatu yang lebih utama, yaitu surat Al-Fatihah. Maka kalau kita melihat orang kaya kemudian kita merasa diri kita rendah karena kekayaan kita atau harta kita sedikit, kita ingat-ingat ayat ini. Kita masih memiliki kekayaan yang lebih banyak, yaitu surat Al-Fatihah. Ini pahalanya melebihi dari apa yang dimiliki oleh semua orang yang ada di atas muka bumi ini. Yang kedua, jangan sedih terhadap mereka, maksudnya jangan sedih terhadap kekafiran mereka. Ini salah satu tafsiran untuk ayat ini. Ada tafsiran yang lain dan ini baru bagi saya ya. Jangan sedih terhadap mereka, maksudnya jangan sedih ketika tidak bisa berserikat dengan mereka di dalam dunia atau kekayaan yang mereka kuasai. Kamu miskin sementara mereka kaya, jangan sedih. Nah, itu 2 tafsiran. Kemudian ikhfid janahaka lil mu'minin, ini maksudnya tawadhu kepada sesama kaum muslimin, jangan sombong terhadap sesama kaum muslimin. 89, waqul, dan katakanlah wahai Nabi, inni, sesungguhnya saya ini an-nadhir, pengancam, al-mubin, yang nyata. Apa yang diancamkan? Kama, sebagaimana anzalna, kami telah turunkan, alal muqtasimin, bagi orang-orang yang membagi-bagi. Maksudnya saya pengancam akan datang siksa dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana siksa yang sudah turun kepada al-muqtasimin, orang-orang yang membagi-bagi. Yang dimaksud orang-orang yang membagi-bagi adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Kenapa orang ahli kitab disebut muqtasimin, orang yang membagi-bagi? Jawabannya pada halaman berikutnya, yaitu alladzina ja'alul qur'ana 'idin,
Tapi karena sudah selesai nisab kita pada halaman ini, maka insya Allah penjelasannya dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan supaya panjenengan besok datang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo. Bagaimana dengan menggunakan surat Al-Fatihah sebagai tawassul? Tidak ada masalah menggunakan surat Al-Quran untuk tawassul doa, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana falyas'alillah bihi." Barang siapa yang telah membaca Al-Quran, maka hendaklah dia minta kepada Allah dengan bacaan tadi. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hanya saja ya, saya tidak menyukai apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang mereka biasanya berdoa, kemudian setelah berdoa selesai kemudian Al-Fatihah. Karena di sini kalimatnya bukan begitu. Man qara'al Quran, siapa yang telah membaca Quran. Jadi antum baca Fatihah dulu 100 kali, okay? Habis baca Fatihah 100 kali kemudian minta sama Allah. Ya Allah, saya sudah membaca surat yang paling utama dalam Qur'anmu, yaitu Fatihah. Sudah 100 kali ya Allah, tolong saya dikabulkan doa saya ini. Nah, mestinya begitu. Nah, sehingga apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang itu ya adat saja itu ya. Tapi ya masih mending lah karena adanya hadis ini ya. Tapi kalau mau sesuai dengan lafal hadis ini, man qara'al Quran, siapa yang telah baca Quran, selesai baca Quran baru kemudian minta. Yang saya tahu orang-orang tidak seperti itu. Doa dulu, selesai, kemudian apa? Al-Fatihah. Gimana apa itu? Fatihah dulu atau doa dulu biasanya? Doa dulu. Apa? Kadang Fatihah dulu. Nah, beliau lebih paham nih, karena sering bersama orang-orang itu. Kalau saya jarang sama orang-orang tersebut. Maka mungkin ya yang saya ketahui kurang banyak tentang kebiasaan tersebut. Bi barakatil Fatihah. Nah, itunya setelah doa atau sebelumnya? Oh ya, sama juga kan? Ya. Kalau sebelum, maka kalau Fatihahnya sebelum doa itu lebih bagus, karena di sini qara'a ya, telah membaca. Jadi membaca dulu. Monggo, Pak. Sebenarnya iya. Tapi kenapa kok milih Fatihah? Karena Fatihah adalah Qur'an al-Azim. Bacaan yang paling agung. Kalau antum mau Baqarah dulu nggak apa-apa. Baqarah selesai baru baca doa. Nggak apa-apa. Tapi saya yakin kalau Al-Baqarah nggak akan ada yang melakukan ya. Ya baru ayat kursi sudah selesai mereka ya, satu ayat aja. Makanya Al-Fatihah. Ya nggak apa-apa Al-Fatihah. Tapi caranya tadi ya, baca dulu baru doa. Ada lagi? Pak Hendrik mana Pak Hendrik? Udah jelas semua Pak Hendrik, kan mau diajarkan lagi nih. Tapi kalau ada yang belum jelas gak apa-apa Hendrik. Ini nanti diupload di YouTube. Nah, berarti yang kelewatan lihat di YouTube. Supaya subscribe saya juga tambah ya. Karena sejak dulu nggak nambah-nambah, saya wudro ya. Gak monggo. Kalau terlambat, maka bacaan Fatihah kita kurang itu sudah ditanggung oleh imam. Rasulullah bersabda, al-imamu dhamin, imam itu nanggung. Itu kalau kita terlambat, Pak. Tapi kalau kita tidak terlambat, ya bacaannya harus utuh. Tapi kalau masbuk, maka ini hukum khusus menurut madhab Syafi'i. Demikian juga mayoritas salaf, mereka berpendapat bahwa makmum masbuk kalau tidak mendapati Fatihah tapi mendapati ruku', maka itu belum terlambat.
Tapi kalau panjenengan menganggap terlambat ya nggak apa-apa. Memang ada dua pendapat nih, terserah mawon pilih yang mana. Kalau saya pilih yang mayoritas salaf, mereka tidak terlambat kalau masih mendapati rukuk bersama imam. Adzannya jam berapa? Kok kayaknya belum dengar adzan di luar. 59. Loh, masih lama dong. Hah? Iya, 59. Oh, 49 udah kelewat. Kurang 9. Fadal. Kalau mau diadzani silakan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.